Saya waktu syahadat, saya cuma bawa saksi satu, teman saya yang maksudnya di bawah saya umurnya, disaksikan sama anak-anak pondok dia. Perasaannya itu seneng banget ya, karena apa, disaksiin sama anak-anak pondok. Sampai saya disuruh mandi. Nggak bisa saya ungkapin. Selama bertahun-tahun saya cari, saya baru berani sampai 5, dari 99 sampai 2005. Saya baru bisa memberanikan diri. Karena nyesel gitu ya, kemana aja selama ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Betty Awaliyah. Saya anak kedua dari 3 bersaudara. Saya seorang ibu rumah tangga yang mempunyai 3 anak. Keseharian saya mengurus anak-anak di rumah. Saya seorang mualaf. Saya mualaf dari tahun 2005. Awal saya sebelum mualaf, saya dari keluarga Konghucu. Saya tinggal di Bangka, yang lahir dari keluarga Konghucu. Dari kecil saya umur berapa ya mulai ke gereja ya? Dari dari kelas 3. Dari kelas 3 kita udah ke Katolik. Tahun itu masih di Bangka. Semenjak tahun 9 berapa ya? Saya masih kelas 5 SD. Saya sekeluarga tuh pindah ke Cibinong. Di Cibinong itu saya masih ngikutin agama Kristen. Saya sering ke gereja sama keluarga. Tapi di gereja itu saya nggak pernah ngedapetin apa ya, nggak pernah ngedapet kayak saya serak di situ gitu ya. Saya kadang sering lihat sekolah minggu saya datang, remaja saya ikut, tapi saya nggak pernah ngerasa apa ya, saya nyanyi nggak pinter. Maksud, semenjak saya lihat kadang orang dibaptis, saya ngelihatnya aneh, malah kenapa orang diceburin doang bisa bisa pelepasan dosa katanya. Saya pergolakan batin, maksudnya saya nggak mau. Saya sering disuruh sama orang tua saya, kenapa kamu nggak dibaptis sendiri, sedangkan mama, papa, kakak, adik-adik semua udah pada dibaptis, kenapa kamu enggak? Saya bilang, nanti aja mah, kalau saya emang udah serak, saya mau sendiri nanti, saya bakalan, nggak usah dipaksa-paksa, saya bilang. Dari itu saya nggak pernah ke gereja tapi nggak pernah dapat ketenangan batin gitu, kepuasan. Selama akhirnya di tahun berapa, 99 saya udah SMA. Saya emang dari kecil di sekolahinnya di negeri. Kebetulan di negeri saya dapat temen tuh yang mualaf, maksudnya yang Islam, di Islam semua, nggak di lingkungan yang orang Kristen. Semenjak itu saya sering ngeliat orang teman-teman sholat gitu, orang kok repot-repot amat ya, lagi main kadang-kadang pada sholat gitu, kita mah main aja gitu, kok ini mah lagi main. Terus semenjak itu saya sering, maksudnya sering ngeliat mereka gitu ya sholat. Di tahun 99 saya belum berani karena saya masih kecil. Terus saya pikir saya masih butuh orang tua saya takut, saya nggak pernah ngomong gitu. Di tahun 99 itu saya mulai sering pas keluarga saya, mama saya pulang ke Bangka lagi. Posisinya pulang ke Bangka karena papa saya sakit.
saya ditinggal. Posisi saya di situ, saya tinggal sendiri karena kakak saya udah nikah. Di situ saya kesempatan untuk mencari-cari. Saya sering lihat buku-buku, sering ke perpustakaan, baca-baca sendiri, saya cari-cari. Tapi saya belum pernah maksudnya saya selalu berdoa, ya Allah, ya Tuhan, kalau emang saya ditunjukkan ke jalanmu, ke jalan Islam, bukakan pintu gitu, dipermudah segalanya, di mana jalannya gitu. Saya selalu doa begitu. Saya tapi masih belum dengar gitu ya. Saya sampai 3 tahun kerja di PT dari 99 sampai 2003. Saya kerja tapi saya belum dapat, maksud saya masih ke gereja yang enggak, kadang ke gereja kadang enggak gitu. Akhirnya saya berdoa lagi, maksudnya selama 3 tahun itu kok kehidupan saya cuma begini-begini aja. Saya berdoa, ya Allah, pas itu PT saya bangkrut, posisinya ditinggal orang tua sendiri, kehidupan sendiri gitu, tanpa ada yang biayain itu gitu. Saya sendiri dapat duit dari mana gitu ya. Akhirnya saya berdoa, ya Allah, kalau emang Allah tunjukin saya udah jauh dari keluarga, saya bilang dipermudah. Nggak lama PT saya bangkrut, saya ditawarin kerja tanpa saya minta. Bos saya yang dulu nelpon, sedangkan saya siapa sih waktu kerja juga karyawan biasa, bukan yang punya jabatan. Kamu mau nggak kerja, Bet? Katanya di Bekasi. Sedangkan posisi saya tuh dari dulu saya masih kecil, saya sering ngomong pas pindah ke Cibinong, saya bilang, saya nggak mau tinggal di Bekasi ataupun Tangerang. Karena saya bilang, Bekasi itu pusat benak saya tuh, karena dulu sering panas. Bekasi sama Tangerang saya paling nggak mau. Saya nggak mau kalau pindah entah di Bekasi entah di Tangerang. Ya ternyata maksudnya malah dijawabnya di Bekasi. Ada yang nawarin, berarti kamu mau nggak kerja di Bekasi? Ada yang lagi butuh asisten pola, katanya. Kalau kamu mau, kamu bisa temuin saya di tes. Akhirnya saya mengiyakan, saya tes, saya diterima di situ. Tapi saya masih diketemukan dengan bos Cina. Jadi seorang saya mau cari jati diri, tapi saya masih diketemukan gitu. Dia melihat saya, karena dia bilang, kasihan kamu sendirian di rantauan, dia bilang, kamu boleh tinggal di rumah saya kalau mau. Saya bilang, saya ditunjukin sama Allah, tapi kok saya masih diketemukan gitu ya sama orang yang satu suku sama saya, dia pun Cina. Saya bilang, saya nggak mau, Ci, saya bilang, karena saya mau kontrak sama teman-teman aja, yang nggak apa-apa saya dikenalin walaupun saya nggak ada yang kenal, nanti juga saya kenal, saya bilang. Akhirnya saya ngontrak sama teman-teman yang mualaf, yang Islam. Saya sering ikut mereka, kadang sering ikut mereka puasa kalau di bulan puasa gitu. Tapi saya nggak pernah cerita sama mereka kalau saya ingin mengenal Islam. Saya takut. Saya takutnya dengan diri saya sendiri, apa bener enggak sih gitu ya. Keinginan saya nanti saya cerita, takutnya saya belum memantapkan diri saya sendiri. Sampai 1 tahun di situ, saya masih sering dikasih makanan sama dia. Waktu awal puasa juga saya masih waktu saya awal coba puasa hari pertama sama dia dibawain makanan. Saya buka karena saya nggak mau menolak kebaikan dia ya. Saya makan, saya nggak jadi puasa. Besoknya tapi saya bilang, Ci, besok saya nggak usah dibawain makan lagi karena saya mau coba puasa sama teman-teman saya, nggak enak kata saya. Karena saya takut susah cari makan. Alasan saya begitu. Saya sering puasa selama di situ saya setahun. Setahun begitu juga masih aja belum tergerak hati saya. Maksudnya
apalagi waktu di Bekasi, saya nggak ada saudara, saya ke gereja apalagi nggak pernah, untuk ke Islam juga mau nanya sama teman masih takut, apalagi kadang maksudnya sebelah posisi saya Enci ya, kadang maksudnya dia masih cerita-cerita tentang apa ya, kebudayaan, maksudnya tentang masih sering ke rumah dia, main yuk ke rumah yuk gitu. Masih saya berdoa lagi, kata saya, ya Allah, saya masih begini-begini aja. Sudah Allah tunjukkan jalan. Doa saya yang pertama dijawab, saya ditawarin kerjaan dengan mudah. Tapi kenapa saya masih begini aja? Nggak lama itu tuh encinya keluar, saya jadi kayak apa ya, nggak ada pegangan. Soalnya saya di sana tuh emang sedikit kurang diterima, maksudnya karena waktu saya pertama kerja saya langsung diangkat karyawan, nggak lama yang lain tuh jadi sedikit apa ya, sedikit iri, kayak kurang ini sama saya. Semenjak dia keluar, nggak lama saya ikut saya nggak keluar, tapi saya ditawarin lagi dengan mudah. Saya berdoa lagi sama Allah, ya Allah, saya begini-begini aja selama setahun, nggak ada yang saya dapat gitu loh. Saya udah berdoa tapi saya masih, apalagi di waktu di sana, karena saya lepas dari keluarga, saya tambah brut, maksudnya dibilang bandel-bandel. Jadi kalau ada teman yang ngajakin kemana, ayo ikut, mumpung seakan-akan apa ya, ya Allah bebas nih, orang tua nggak ada, nggak ada yang ngekang saya, tapi sadar gitu ngebatasin diri. Ya Allah, sampai saya setahun begini aja nggak ada perkembangan gitu. Saya berdoa sama Allah, ya Allah, kalau emang Allah tunjukin lagi sekali lagi, tunjukin jalan yang benar-benar saya harus ada di jalan Islam nih. Udah Allah tunjukin, tapi saya masih begini aja nih selama setahun itu ya. Akhirnya saya ditunjukin lagi, ditawarin kerjaan lagi sama orang, siapa ya waktu itu, saya lupa. Ditawarin, jadi posisi kerjaannya tuh ada dua, satu di bagian pola, satu bagian cutting. Jadi saya ngelamar bareng sama senior saya, sedangkan dia tuh udah jauh senior daripada saya. Yang diterima malah saya, dia nggak diterima dengan mudah, dengan saya bisa minta gaji berapa. Ya Allah, kata saya, benar ini dijawab, tapi saya masih begitu aja juga masih menolak, karena itu udah malah lebih lama, itu 3 tahun saya menolak itu. Saya masih apa ya, percaya nggak percaya, maksudnya ini Allah jawab apa hanya kebetulan? Kenapa maksudnya saya selalu berdoa udah 2 kali masih begini aja. Saya sebenarnya waktu ditawan di Cikarang ini, itu ada teman saya yang dari Bogor yang emang udah Islam. Saya kerja bareng dia tuh waktu di PT yang PHK itu, PT-nya bangkrut, bareng sama dia. Dia emang apa, Islamnya maksudnya baik gitu. Saya dideketin sama dia dengan mudahnya, maksudnya saya jadi bareng sama dia satu kos. Saya ngekos tuh sengaja saya membatasin diri, maksudnya saya ikut sama orang yang nggak kayak kemarin waktu di Bekasi tuh, saya kos sendiri bebas, maksudnya saya mau kemana aja saya batasin, saya begini-begini aja. Akhirnya saya milih kos yang di dalamnya tuh di dalam rumah orang posisinya, jadi kamarnya ada orangnya lah. Jadi saya tahu diri kalau saya mau bandel, ibaratnya saya nggak bisa pulang nih kalau pulang malam-malam. Akhirnya 3 tahun di situ saya masih begitu-begitu aja. Saya tuh terakhir apa ya, pas teknya itu saya nanya sama temen, ada nggak yang apa sekitar rumah dia yang pondok. Saya akhirnya ikut dia, ikut jemputan dia tuh di Cibarusa pondoknya.
Saya turun di situ, saya masuk ke dalam, nggak ditemenin dia, saya sendirian. Saya bilang, Pak, saya mau mu'alaf saat ini juga, saya bilang. Tapi saya nggak diterima karena saya nggak bawa saksi. Dia bilang, kalau Bapak Pak Kiainya ngomong kalau kamu mau mu'alaf, kamu harus bawa saksi, harus disaksiin sama teman. Besok kesini lagi katanya. Baru besok saya ke situ lagi. Saya bawa temen, baru saya dimualafin waktu itu pada tanggal 23 September 2005. Saya sempat mondok di situ selama bulan puasa. Saya waktu syahadat, saya cuma bawa saksi satu, teman saya yang masih maksudnya di bawah saya umurnya, disaksikan sama anak-anak pondok dia. Perasaannya itu seneng banget ya, karena apa, disaksiin sama anak-anak pondok. Sampai saya disuruh mandi. Nggak bisa saya ungkapin. Selama bertahun-tahun saya cari, saya baru berani sampai 5, dari 99 sampai 2005 saya baru bisa memberanikan diri. Karena nyesel gitu ya, kemana aja selama ini gitu. Kenapa nggak dari dulu? Mungkin emang udah jalannya ya, Allah kasih di saat itu gitu. Pas saya kasih tahu orang tua saya, nggak ada yang tahu, ibu kos pun nggak ada yang tahu. Saya pulang, pas udah mualaf saya pulang, teman saya juga kaget kan, kenapa nggak bilang-bilang? Dia bilang, orang mah bilang, kirain mau dibawa kemana katanya. Saya pas pulang, saya udah mulai sholat, ibu kos pun kaget. Dia bilang, kamu kapan mualafnya? Kenapa nggak ngajak? Dia bilang nggak ngasih tahu. Saya udah mulai sholat. Saya pas ngasih tahu mama sempat bilang, emang kamu dasar ya, dari dulu juga gaulnya, maksudnya temen-temennya gaulnya sama orang-orang yang Islam terus. Jadi emang kamu orangnya keras. Dia bilang, mama bersumpah sampai seumur hidup mama akan balikin kamu lagi ke Kristen sebelum mama meninggal. Dia bilang begitu. Tapi alhamdulillah semenjak seiring berjalannya waktu, keluarga saya bisa menerima, hubungan saya baik. Perjalanannya panjang sebenarnya, masih panjang. Pas saya masuk mualaf itu, Pak Kiai itu bila nanya, kamu punya teman deket nggak? Saya bilang punya, emang saya punya. Saya bilang posisinya dia udah di sini. Dulu ya kerjanya di Ceko. Jadi saya bilang kalau punya suruh bawa ke sini, Abi mau kenal katanya. Pas saya bilang sama orangnya benar datang. Ternyata saya di situ mau dinikahin siri. Saya nggak mau. Saya bilang, Pak Abi, saya aja masuk Islam aja saya belum ngasih tahu orang tua saya. Bagaimana posisinya saya harus nikah siri tanpa orang tua saya tahu lagi. Saya nggak mau. Kalau emang saya mau dinikahin secara resmi, orang tua saya tahu.
Takutnya kalau emang saya dinikahin, pikir orang tua saya sama keluarga saya udah hamil, udah kenapa-napa. Padahal maksudnya dalam Islam yang bilang kan nggak boleh pacaran. Akhirnya saya nggak mau, orang tuh calon teman dekat saya tuh ngomong sama keluarganya. Akhirnya saya dari situ dikasih waktu saya minta waktu maksudnya 3 bulan. Saya nikah di bulan Februari, saya masuk Islam bulan September 2000, tanggal 23 September, tanggal 5 Februari saya nikah. Orang tua saya pun nggak mau datang tadinya. Kaget, maksudnya secara saya baru masuk Islam, tahu-tahu harus menyaksikan anaknya nikah di jalan Islam gitu. Tapi papa yang bersikap keras, maksudnya kenapa juga nggak datang? Anak kamu nikah tuh cuma sekali, nggak seumur hidup dia nikah cuma sekali. Kenapa kamu nggak mau datang gitu? Nggak apa-apa, karena dia keras. Kata orang tua saya, karena saya keras, jangan dilawan keras lagi, dilembutin katanya. Akhirnya mereka datang walaupun dengan bercucuran air mata sepanjang pernikahan itu. Saya berterima kasih sih sama mereka, masih bisa nerima saya. Doa terbesar saya pengen bawa mereka ke jalan Islam. Mudah-mudahan anak-anak saya bisa meneruskannya, bisa membawanya. Anak saya mikir, kalau emang mereka udah nggak ada, saya mendoakannya bagaimana? Saya mau mereka di jalan Islam sama seperti saya. Kalau dulu perjalanan saya masuk Islam nggak semudah itu ya, maksudnya banyak, kalau mau dibilang bandel mah udah bandel, udah selalu apa yang saya doa itu selalu dikabulkan sama Allah gitu. Saya minta dengan mudah pekerjaan, selalu Allah beri jawaban, tapi selalu saya tolak sampai 5 tahun nih. Dari 99 saya lulus. Sebelumnya dari kelas 3 itu saya sering ngomong sama dia, Koko, namanya Koko Rehan, saya manggilnya Koko, namanya Rehan. Saya bilang, saya nggak bisa ngajarin kamu kok untuk belajar agama lebih jauh. Kalau emang kamu mau, kamu harus belajar cari sendiri ke pondok. Awalnya dia nggak mau. Sampai kelas 6 saya sering ngomong, maksudnya nanti kamu di pondok ya, kamu di pondok. Dia jawabannya selalu nggak mau, kadang nggak mau, namanya masih kecil ya, masih bimbang. Sampai kelas 6 saya tunggu dia dapat kelas di sini, dia lumayan berprestasi, maksudnya sampai dia dapat kelas bilingual. Saya bilang sama dia, saya masih ngetes, maksudnya nih anak bener nggak ya mau di pondok ya, apa maksudnya hanya keinginan dia sekilas doang, nggak lama nih. Sampai dia bilang, kamu dapat kelas bilingual kok, nggak apa-apa lah mah. Sampai hari itu ada tes, dia nggak mau datang. Akhirnya saya buru-buru nyari pondok. Tadi dia mau masuk Gontor, cuman saya nggak masih ragu. Ini anak mau apa bener apa enggak ya, maksudnya. Sedangkan Gontor kan jauh, saya nggak bisa nganternya juga. Akhirnya hari itu saya nyari pondok sama suami, dapat di Setu. Dia pun punya keinginannya begitu. Dia bilang, dia panggil Popo kan neneknya, dia mau Popo sama Kongkongnya itu ikut Islam gitu, doa dia juga. Tahun ini juga dia pengen pulang ke Bangka, ajak saya pulang ke Bangka. Dia bilang,
aku nanti nggak apa-apa mah, aku yang di Bangka, karena aku pengen dakwah mah di Bangka, karena di Bangka kan masih banyak yang belum masih Kristen, dia bilang. Nanti aku pengen ke Bangka mah, aku yang di Bangka, dia bilang. Mudah-mudahan doanya diijabah sama Allah. Dulu saya kerja, dia sempat dibawa karena saya posisinya masih kerja, ekonomi saya belum stabil, apalagi dari saya nikah kan nggak persiapan panjang ya. Habis nikah, tahu-tahu punya anak, perjalanan cepet. Ekonomi saya morat-marit, saya masih harus kerja. Pas saya lahiran, akhirnya saya titipin ke Bangka. Karena saya maksudnya percaya. Pernah sempat saya titipin di keluarga suami, tapi sakit. Akhirnya saya bawa ke Bangka, saya titipin ke Bangka sampai 9 bulan. Saya tarik pun karena apa ya? Di pergejolakan jiwa saya, maksudnya nih anak saya titipin di sana, tapi ntar makannya saya mikirnya ke situ. Masih kecil, dia 6 bulan emang belum makan kan, maksudnya belum dikasih makanan yang keluarga saya buat. Akhirnya 9 bulan saya maksa, saya nekat, saya tarik dia ke sini. Ternyata dapat 9 bulan di sini pun dia sakit. Saya masih kerja, saya titipin ke orang, dia sakit umur 1 tahun. Akhirnya saya putusin, saya berhenti kerja, saya benar-benar ngurus dia. Alhamdulillah, jalannya Allah malah saya berhenti. Enggak kekurangan maksudnya. Alhamdulillah saya putusin kayak gitu. Allah enggak kasih saya kekurangan untuk biaya sehari-hari saya. Sampai sekarang saya enggak kerja. Saya minta maaf kalau saya udah bikin mereka kecewa. Tapi doa terbesar saya malah kalian bisa mengikuti jalan saya, diberikan hidayah semua seperti saya. Doa terbesar saya itu. Saya karena saya dari dulunya sering, karena udah lama ya, saya sering lihat-lihat, jadi saya nggak begitu kaget malah untuk belajar. Yang banyak pertentangan itu malah saat nyarinya. Perjalanan saya cari itu, saya dulu nginep di rumah teman itu, kadang menemukan ketenangan batin ngelihat keluarga dia pada sholat gitu. Tapi saya nggak berani gitu. Jeleknya saya cuma di situ, maksudnya saya nggak berani karena saya masih takut. Saya masih mikir, saya baru lulus sekolah, saya masih butuh orang tua saya. Apa iya saya masih, sedangkan waktu ditinggal itu saya masih masih dititipin saudara, ada yang deket lah saudara gitu. Jadi dia sering lihat saya. Makanya saya bilang, ya Allah, kalau emang Allah tetapin saya di jalan Islam, jangan saya di sini lagi. Saya delala ditawarin kerja itu di Bekasi, padahal dari dulu saya bilang, saya nggak mau di Bekasi ataupun Tangerang. Saya bilang, saya paling takut kayak ngedenger kota Bekasi tuh yang panas gitu. Tapi saya jalanin, maksudnya pas dibilang, saya berdoa begitu dikasih petunjuk, kamu ditawarin di Bekasi, saya coba, benerkah kata saya ini doa saya terijabah? Padahal saya tadinya kerja di Cilingsi, kan masih deket ya, saya nggak betah. Saya ditawarin di Bekasi itu dengan mudah banget, bener-bener nggak ada halangan dengan gampang, maksudnya langsung diterima. Tapi masih saya abaikan, maksudnya sampai setahun saya nggak dengar, padahal saya yang berdoa dijawab. Buat anak-anak saya yang sekarang udah mondok, pengen nama semua, untuk yang kedua, yang ketiga pengen mondok semua, karena
emang saya nggak bisa ngajarin lebih jauh. Saya pengennya mereka ada di jalan Islam sampai seumur hidup mereka. Jangan sampai berbalik ke jalannya yang lain, jalan Islam sampai seumur hidupnya. Bisa ngangkat derajat orang tuanya, bisa, yang pasti bisa bawa kedua orang tua saya ke jalan Islam. Apalagi waktu saya mau nikah, saya bilang sama mama, "Mas, saya mau nikah sama orang Sunda, suami saya dari Banten." Mama saya langsung kaget, "Sunda, Banten, tukang kawin, kamu mau nikah apa? Nggak ada yang lain kah?" "Udah, kamu udah masuk Islam aja cukup, nikahlah sama orang yang yang nggak orang Sunda, yang katanya tukang." Mama udah pergelutan yang nggak cukup ini. Enggak sih kalau kalau untuk balik lagi enggak, karena karena mereka mungkin tahu ya saya orangnya keras. Karena dari dulu juga mama udah, waktu saya lulus 99 itu kan, karena mama pulang Bangka itu saya sempat ditahan di Bangka. Mama udah tahu tuh, maksudnya, "Wih, ini anak nih kayaknya udah apa sih, namanya orang tua ya pasti ada batinnya ibaratnya. Nih anak pergaulannya di sana juga Islam sama orang Islam lagi. Kalau kata orang Cina tuh fankui. Kamu tuh main sama fankui lagi gitu. Nggak ada kamu temennya yang benar, ibaratnya kalau kata dia Maya. Saya ditahan di Bangka tuh pas mama pulang, orang tua sakit tuh, saya sempat dibawa. Yang dibawa saya, karena mama tahu saya yang nggak, maksudnya yang ininya nggak inilah gitu ya, bandel sih nggak, yang arah agamanya nggak bener. Saya ditahan ke Bangka tuh hampir berapa ya, 3 bulan kalau nggak salah. Saya nggak betah, saya nggak mau, karena emang buat saya itu kesempatan. Kata saya, ini kesempatan saya untuk mencari tahu tentang Islam, kesempatan saya pas nggak ada mama gitu. Saya tetap nekat pulang sendiri. Di kapal tuh saya sendiri, itu pun di kapal saya sempet, kalau dibilang mau hilang mah hilang. Saya sempat ditawarin itu, karena nggak tahu, baru lulus SMA, baru pula naik kapal feri itu. Saya ditawarin sama awak, karena dia tahu kayaknya saya sendirian. Saya ditawarin sama awak, "Adek mau kamar nggak?" Saya sempat berpikir, saya mau, saya bilang. Saya pikir, kok saya dibawa sama dia ke kamar. Saya bilang, kok ini kamarnya aneh ya. Kamarnya awak bukan kayak kamar orang yang di penumpang. Kok kamar awak, saya bilang. Saya dalam hati gini, wah jangan-jangan saya mau diapa-apain nih. Mau diceburin apa, mau diperkosa, bener saya. Astagfirullahaladzim. Saya langsung sadar tuh, maksud, ya Allah. Saya bilang sama awaknya, "Maaf ya, saya ada saudara, padahal saya nggak punya saudara, nggak apa di situ. Saya ikut-ikut sama orang aja nimbrung di kapalnya itu." Saya ngumpul sama orang itu. Terus ketemu dia lewat. Dia bilang, "Kamar kamu kan tadi di situ." "Enggak," saya bilang, "saya ada saudara di sini." Padahal itu orang nggak saya kenal. Tapi saya ikut nimbrung. Makanya pas saya nyampe ke Cibinong lagi, saudara saya bilang, "Kamu masih nyampe aja masih syukur." Nggak hilang di kapal, dibuang sama orang di kapal kamu. Semenjak itu saya nggak pulang lagi tuh. Kakak saya udah nikah kan, adik saya pun udah saya pulangin. Saya nganter adik saya ke Bangka, jadi saya bener-bener sendiri. Makanya saya bisa tinggal di Karangan itu saya sendiri. Saya berdoa lagi tuh makanya kayak gitu. Saya ditinggal sendiri, kesempatan saya, maksudnya ini saya ada di mana sih? Jati dirinya di Kristen apa di Islam? Di situ saya. Enggak lah, kalau udah ditunjukin hidayah, menurut saya itu ya malah indah, maksudnya kita bisa sholat saat kita lagi dimanapun, kita harus ngerjain sholat, kita harus ingat sama Allah gitu. Di saat kita lagi main-main dimanapun, kita ngerjain sholat 5 waktu,
Itu malah yang waktu saya bikin saya tertarik sama Islam. Sebenarnya waktu saya sekolah itu saat teman-teman saya pada bermain, lagi capek-capek, maksudnya lagi senang-senangnya, di saat azan mereka harus sholat. Itu yang bikin saya malah tertarik gitu, lebih mencintai lagi Islam, menjalani Islam dengan baik. Jangan sia-siakan waktu yang telah Allah beri. Sedangkan orang-orang di luar sana banyak yang mungkin kayak saya ya, yang cari hidayah. Kamu yang udah pada dikasih, dimanfaatin dengan baik, jangan disia-siain. Jangan nyerah, berdoa terus. Allah gak bakal tinggalin kita. Allah sudah tunjukkan hidayahnya, Allah gak bakal tinggalin kita. Jangan lelah berhenti berdoa. Minta sama Allah terus, minta kekuatannya sama Allah. Saya juga kadang sering di saat yang lagi lemah, tapi saya yakin dalam doa saya maksudnya saya selalu berdoa, ya Allah, kuatkan iman hamba sampai seumur hidup hamba di jalan Islam. Itu doa yang tiap saya panjatkan. Jangan sampai saya goyah. Kalau cita-cita saya pengen anak-anak saya punya pondok. Bisa buat pondok buat anak-anak yang gak mampu, buat anak-anak yatim. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak bisa yang formal-formal.